Ya, shalom, selamat berjumpa orang tua PPA di IO 0847 Agape GBIP Telaria Salatiga. Kita berjumpa dalam program parenting virtual dengan satu tema bijak mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Ya, tentu kita bersyukur kalau sampai hari ini kita tetap ada, kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kita masih bisa berjumpa walaupun secara virtual, tapi bersyukurlah kebaikan Tuhan boleh terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, orang tua PPA yang terkasih, perkenalkan nama saya Joni Purwoto, sarjana teologi. Saya berterima kasih kepada pengurus PPA yang memberi kesempatan kepada saya untuk sharing di saat ini. Ya, sekali lagi sharing, saya akan berbagi pengalaman juga sebagai orang tua. Ya, pekerjaan saya, ya saya sebagai salah satu pendeta di Gereja Betani Salatiga. Saya juga sebagai penyiar dan pengelola Radio Betani FM. Saya terlibat juga dalam guru relawan BKGS. Jadi saya mengajar anak-anak SD. Dan saya juga menjadi penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Pendidikan S1 saya di STT Nusantara, ya, kemudian S2 saya, saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya. Tentu ini sebuah pergumulan yang harus saya lalui. Saya tinggal di Perum Tetep Asri Randuacir Argomulyo dan saya dikaruniai 2 anak laki-laki, ya. Yang paling cantik itu istri saya, dia seorang guru taman kanak-kanak. Kemudian anak saya yang besar saat ini juga sedang menyelesaikan tugas akhir. Anak saya yang kedua ya, ada di kelas 2 SMP. Saya sangat bersyukur kedua anak saya diberi kesempatan untuk dibimbing, dibina di salah satu PPA juga di Salatiga. Yang anak saya sampai kuliah, kemudian anak saya yang kedua masih tetap dalam pembimbingan. Bagi saya yang terpenting, anak-anak saya bisa menemukan passion kehidupannya tentu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu bijak mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Nah, bijak mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Pandemi memang belum berakhir dan kita terus melihat PPKM yang diperpanjang dan kalau ditanya sampai kapan kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi apa yang dilakukan pemerintah, percayalah itu yang terbaik buat kita semua, ya. Yang jadi pertanyaan kan gitu, sampai kapan pandemi COVID-19 ini, ya, sampai kapan? Jawabannya mungkin Bapak Ibu juga tahu, saya juga tahu, jawabannya belum tahu. Ya, taunya kapan? Nggak tahu, ya. Jadi kita bersyukurlah untuk kasih anugerah Tuhan. Walaupun kita belum tahu, ya kita harus tetap optimis. Kita punya pengharapan bahwa satu kali kelak COVID bisa berhenti. Kalau pemerintah mengajak kita untuk mulai hidup berdampingan dengan COVID, ya mari kita tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Bagi orang tua juga menjaga kesehatan anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sharing di saat ini, ya, sekalipun lewat daring atau lewat virtual, tapi kita sama-sama belajar, ya. Hal yang ingin saya sampaikan, bijak mendampingi anak. Seringkali kita berpikir bijak itu seperti apa sih? Bijak itu seperti apa? Ya, bijak adalah suatu cerminan sikap dan perilaku seseorang terhadap suatu yang ia lihat berdasarkan apa yang ada di pikirannya secara tepat. Itu yang namanya bijak. Cerminan sikap. Nah, maka kita sering mendengar kata bijaksana. Ya, sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Maka dari tema bijak mendampingi anak, bagaimana kita memberikan satu cerminan sikap dan perilaku kita di dalam mendampingi anak-anak kita. Sekali lagi, di dalam mendampingi anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak
tidak bisa kita biarkan sendiri dalam proses kehidupan sehari-hari. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua sangat-sangat penting. Bapak Ibu yang terkasih, ya, kalau kita boleh sharing, kita ini sebenarnya mendampingi anak di masa pandemi itu yang seperti apa? Ya, apakah seperti biasanya? Saya mencoba membagi 2 waktu dalam pendampingan secara sederhana saja. Yang pertama tadi waktu belajar online. Ini yang banyak dikeluhkan oleh orang tua hari-hari ini. Sebagai orang tua, saya juga mengalami hal yang sama. Sebagai guru, saya juga mengalami ya bagaimana anak-anak perlu pendampingan belajar secara online. Yang kedua, waktu bermain. Nah, mengapa ini menjadi 2 hal yang penting, belajar dan bermain? Ya, nanti kita akan sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, yuk kita lihat yang pertama, waktu belajar secara online. Nah, jadi ketika penyebaran virus COVID-19 ini terus ada, pemerintah itu menetapkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan, kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dilakukan secara tatap muka itu digantikan dengan metode jarak jauh atau sering disebut dengan metode daring dalam jaringan, ya, atau seringkali juga disebut metode online, gitu ya. Tentu kebijakan Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim menerbitkan beberapa surat edaran di tahun 2020 ini tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus, ya, di COVID-19. Salah satunya adalah sistem pembelajaran atau proses belajar mengajar secara daring, jarak jauh, istilahnya BDR, belajar dari rumah, ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita mengikuti yang namanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Demi siapa? Demi anak-anak kita. Nah, kita akan melihat kalau kita berbicara tentang bijaksana, lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Ya, kita sebagai orang tua harus seperti apa ini? Ketika melihat PPKM diperpanjang, belajar tatap muka belum tahu kapan dimulai lagi, ya baru simulasi sudah ada lagi COVID dengan varian-varian yang baru, kadang-kadang menakutkan setiap kita dengan setiap anak-anak merasa seperti tidak ada harapan kapan sekolah lagi. Bahkan ada istilah, mau nggak sekolah kok tiba-tiba udah lulus, tidak sekolah kok tiba-tiba udah naik kelas. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Tentu kita berpikir supaya anak-anak kita tidak menjadi generasi yang terhilang dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang tua kita berperan apa sih? Ya, berperan sebagai yang pertama sebagai guru di rumah. Ini menjadi masalah tersendiri. Ya, dulu biasa mengajar atau proses belajar di sekolah ditangani oleh guru, dan kali ini orang tua sebagai guru di rumah. Kalau kita lihat video-video hari-hari ini di Facebook, di TikTok, di YouTube, bagaimana keluhan orang tua dengan proses belajar yang seperti ini. Tapi mau tidak mau, sebagai guru di rumah, harus kita lakukan dengan segala keterbatasannya. Yang berikutnya, orang tua itu berperan sebagai fasilitator, menyediakan fasilitas. Proses belajar kita nggak bisa membiarkan anak-anak kita. Bahkan sebagian orang tua mulai mengorbankan apa yang dimilikinya. Ya mulai membeli HP, membeli laptop untuk anaknya bisa belajar dengan baik, mengurangi pengeluarannya, kemudian dialokasikan untuk memberi kuota, ya. Sementara ada beberapa program kuota gratis tapi mungkin belum selancar lagi, ya. Jadi menjadi fasilitator. Yang berikutnya menjadi motivator. Saya sering kali ditanya anak saya, apa yang harus saya lakukan, Pak, dalam menghadapi seperti ini? Ya tetap semangat. Kemudian saya diingatkan, coba bayangkan kalau ini terjadi mungkin 5-10 tahun yang lalu belum ada fasilitas seperti ini. Mungkin pasti akan menjadi kewalahan. Proses pembelajaran pasti akan terhenti sama sekali.
Tapi salah satu yang harus kita syukuri ini terjadi ketika era digitalisasi, era internet sudah ada. Jadi bisa terdukung. Dengan demikian proses belajar bisa berjalan. Nah, orang tua harus memotivasi. Sekalipun sekali orang tua sangat terbatas. Orang tua mengarahkan, menjadi pengarah. Tidak sedikit orang tua bingung ketika harus melakukan apa terhadap anak-anaknya. Menjadi pengarah ini penting di dalam proses belajar secara daring, secara online, mendampingi anak-anak. Kemudian manajer waktu, orang tua harus berani menjadi seorang manajer waktu. Mengatur waktu sedemikian rupa sehingga anak-anak mengikuti proses belajar itu dengan baik. Kemudian orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau orang tuanya bersemangat, anaknya bersemangat. Tapi kalau orang tuanya mengeluarkan banyak keluhan, tidak heran anaknya pun akan mengeluh. Ya, mengeluh dengan banyak hal. Nah, ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian menjadi pelindung. Pelindung ini penting dalam kehidupan anak-anak. Melindungi dari apa? Tentu dengan pendampingan melindungi anak dari banyak pengaruh negatif. Adanya internet memiliki pengaruh positif, tapi juga memiliki pengaruh negatif. Yang berikutnya kita akan melihat yang dimaksud dengan masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pendampingan. Masalah itu adalah stres. Ya, masalah stres terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Nah, menghadapi stres pada anak kita juga harus memperhatikan. Kita harus belajar. Ya, apa yang diperhatikan? Yang pertama, kenali dulu gejala stres kepada anak. Sudah 1 tahun lebih anak-anak itu menjalani proses belajar secara online. Bahkan ketika ada kesempatan bisa bertemu, ada kegiatan di sekolah, walaupun seminggu sekali atau sebulan sekali, anak-anak begitu antusias. Karena jujur aja mereka mengalami stressing yang cukup. Tugas-tugas yang begitu banyak. Ya, dan tidak bisa kemana-mana. Kemudian ajarkan anak-anak dengan manajemen stres, cara mengelola stres yang benar. Nah, nanti kita lihat pengelolaan stres yang benar itu seperti apa. Itu yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya kita lihat, kita harus menghargai anak sebagai individu. Sekali lagi, satu pribadi. Artinya anak itu punya hak, punya kewajiban, ya, punya ide-ide, punya gagasan, punya kemauan. Nah, sebagai orang tua harus menghargai anak sebagai individu. Ya, anak bukan sekedar miniatur kita, tapi anak menjadi individu yang perlu dihargai. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika menghadapi atau pendampingan dalam tanda petik stres tadi? Sepakati aturan, itu penting. Itu berkaitan dengan jam belajar, berkaitan dengan jam ibadah, berkaitan dengan waktu istirahat. Perlu disepakati bersama. Yang berikutnya adalah bangun dan jalin komunikasi yang sehat. Banyak anak-anak ketika mengalami stressing dan tidak menemukan kepada siapa dia bisa berkomunikasi. Ketika orang tua tidak membangun, menjalin komunikasi, maka anak akan mencari pelarian yang lain. Jadi bangun, mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhana, mungkin pendampingan yang sederhana, ya, itu penting. Karena anak memerlukan pribadi yang lain, yang merasa bahwa dia bisa memberikan curhatan hatinya dalam stressingnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita belajar mengenal gejala stres kepada anak, ya, sekali lagi mengenal gejala stres pada anak, ya, apa saja sih, ya, hal-hal apa yang memicu stres, maka penting dilihat dulu tension atau suatu keadaan di mana anak-anak atau kita sebagai orang dewasa pun mengalami yang namanya tegang atau tekanan dalam mental. Maka istilahnya yang kita pernah mendengar, tensiku naik. Tension, tekanan. Kemudian ada gejala yang memicu stres, yaitu frustasi. Ya, ini mengalami kekecewaan, ya, karena ambisi cita-cita terhambat oleh sesuatu. Ketika mengalami kegagalan, itu
bisa mengalami yang namanya stres karena frustasi. Atau hal yang memicu lain, misalkan ada konflik, rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan, itu juga bisa stres. Kemudian krisis, kejadian mendadak, sementara untuk mengatasinya di luar kemampuan. Nah, anak-anak harus memahami, orang tua harus memahami. Seringkali yang terjadi ada tekanan, iya. Kemudian kejadian-kejadian mendadak, iya. Dan hari-hari ini tekanan begitu besar, ya. Tekanan begitu besar. Maka yuk kita belajar mengenali gejala stres kepada anak. Beberapa psikolog menyarankan untuk kita belajar. Saya sebagai pribadi, sebagai seorang ayah, saya belajar bagaimana ketika anak-anak mengalami stres yang seperti itu. Biasanya anak-anak yang mengalami stres susah diajak komunikasi, kemudian paling mudah tersinggung. Ya, banyak hal kalau kita ketahui. Ditanya baik-baik, jawabnya bisa keras. Wah, kalau kita sebagai orang tua, kita tidak memahami, anak menjawab keras, kita ikut keras, iya terjadilah yang namanya perang dunia dalam keluarga. Tapi sebagai orang tua, belajar. Ya, saya ingat ibu saya ketika kami itu masih kecil. Ibu saya ketika menghadapi anak-anaknya, ini belum zaman online, itu masih ya sekitar 40 tahun yang lalu gitu ya. Ibu saya selalu mengelus dadanya dan berkata, sabar, sabar. Saya bisa memahami itu setelah saya jadi seorang bapak. Bagaimana manajemen stres orang tua harus lebih kuat daripada manajemen stres pada anak. Jadi kalau kita melihat hal itu, kita berkata sabar. Sampai kapan kita nggak tahu kapan sabar itu akan bisa kita hadapi, tapi yang terpenting kekuatan pasti ada ya. Selanjutnya kita lihat apa yang harus dilakukan anak ketika jenuh, ketika capek, ketika belajar online-nya terlalu lama ya. Kadang-kadang juga anak-anak bosan dengan keadaan-keadaannya, bahkan bosan dengan gurunya, cara penyampaiannya macam-macam. Karena sebagai seorang guru, saya juga mengalami mengajar secara online dan mengajar secara tatap muka berbeda. Secara ekspresi, saya lebih menikmati mengajar secara tatap muka. Berkomunikasi dengan anak secara tatap muka. Tapi secara online, seperti sekarang secara. Maka kadang-kadang anak juga bisa saja mengalami hal-hal yang seperti itu. Mengalami titik kejenuhan, mengalami titik permasalahan sendiri. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak merasa jenuh, capek belajar online, ya jangan dipaksakan jika anak sudah terlalu capek. Jangan dipaksakan jika anak sudah terlalu lelah. Orang tua saja kalau lelah, capek, pengen beristirahat. Mungkin kita menekan anak-anak supaya anak-anak, ayo selesaikan tugas. Ya, biarkan anak-anak ya menemukan relaksasinya. Ya, yang berikutnya lakukan relaksasi santai. Orang Jawa relax dulu. Orang-orang seangkatan saya selalu ngomong, ayo relax. Relax itu apa? Ternyata ya memberikan perasaan yang lega. Ya santai, nggak memfokuskan, mengarahkan kepada hal seperti itu. Jadi lakukan relaksasi. Jangan paksa. Kemudian ajak anak bermain. Saya seringkali mengajak anak saya kelas 2, kalau dia sudah terlalu banyak belajar, saya sengaja ajak anak saya bermain. Bermain apa saja. Kadang kami keluar rumah, kami bermain bulu tangkis, kami bermain sepak bola kecil, atau bermain apa saja. Supaya tidak melulu di hadapan CPU-nya atau komputernya, di laptopnya, atau berhadapan dengan HP-nya. Mengajak bermain. Kemudian saya kadang-kadang ajak anak saya berkebun. Duh, punya kebun enggak? Ada kebun sedikit tanah yang kami kelola. Ya, kami sering di situ membantu sederhana saja, melihat atau kadang-kadang menyanyi bersama. Walaupun anak saya bilang, "Papa enggak usah ikut nyanyi ya, saya aja yang nyanyi." Ya enggak apa-apa, karena dia tahu suara saya palas gitu ya. Atau kadang-kadang saya memberi kesempatan anak saya memasak. Ya, saya bujuk dia, ayo
Dari pada capek kamu masak apa yang kamu seneng? Mungkin hanya sekedar mie rebus, mie goreng dan sebagainya. Tapi paling tidak anak-anak mengalami kejenuhan itu kemudian dapat penyegaran. Yang berikutnya melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, kalau capek jangan biasa. Tapi kecenderungan anak-anak capek belajar online, tapi ngegamenya, bermain online-nya tidak capek. Itu yang jadi masalah baru, bukan? Ya, kadang-kadang aku capek belajar online, tetapi ketika main game secara online nggak capek. Kenapa? Ya, namanya anak-anak dunia ini belajar, apalagi di era sekarang seperti itu. Tapi sekali lagi orang tua harus bijak membatasi. Nanti dalam pendampingan bermain secara ketika di masa pandemi kita akan sama-sama sharing. Yang berikutnya kita akan melihat ketika kita mengalami banyak tekanan. Sebenarnya pertanyaan siapa yang mengalami stres sesungguhnya? Ya, apakah anak-anak? Kalau tadi membahas anak-anak bisa mengalami stres dalam belajar online. Ya, kemudian orang tua juga banyak sekali keluhannya. Yang pelajarannya sulit lah, yang boros kuota lah, yang HP-nya jadul lah, yang nggak bisa mendampingi macam-macam. Orang tua juga mengalami. Artinya apa? Kedua-duanya berpotensi mengalami yang namanya stres, sebuah tekanan karena masalah yang dihadapi, ya. Tapi sekali lagi orang tua, yuk kita belajar manajemen stres kita, mengatur daya stres kita, ya, supaya anak-anak kita bisa juga belajar dengan baik. Dan kita nggak akan pernah membiarkan anak-anak kita kemudian lepas belajar begitu saja. Ya, belajar begitu saja. Saya menyadari saya mengalami bagaimana ketika orang tua mengalami tekanan yang sama. Beberapa mata pelajaran yang anak-anak angkat tangan dia bertanya kepada orang tuanya, dan ketika saya melihat saya juga nggak bisa jawab. Jadi ketika anak-anak mengalami proses seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ikut stres. Malah ini gara-gara gurunya, ini gara-gara ini. Semua kita mencoba menyalahkan. Ini gara-gara COVID dan sebagainya. Tetapi apakah itu menjadi solusi dalam menyelesaikannya? Sekali lagi, anak-anak dan kita sebagai orang tua berpotensi yang mengalami yang namanya stres. Nah, jadi coba memahami keberadaan potensi anak-anak, ya. Yang berikutnya kita lihat saatnya bermain. Nah, saya sengaja memberikan gambar-gambar sederhana saja supaya kita ada bayangan bermain yang seperti apa. Ketika mengalami banyak hal seperti tadi saya share, saya cerita, ketika anak saya jenuh saya ngajak bermain. Ya, saya ngajak bermain, saya meminta dia masak atau macam-macam. Bahkan kalau perlu saya paksa, kalau dia sudah mengalami tingkat stressing, saya paksa. Ya, orang tua harus berani, ya. Permainan yang melibatkan anggota keluarga ini bermain bersama, ya. Kami kadang-kadang bermain tebak-tebakan, kami bermain, anak saya kadang-kadang wah bermain catur, nah, berdua, ayo bermain halma dan sebagainya. Tapi paling tidak melibatkan anggota keluarga, ya. Kadangkala orang tua harus berani mengorbankan. Mengorbankan untuk apa? Mengorbankan untuk memberi waktu kepada anak-anaknya. Anak saya yang kecil biasanya kalau dia mengalami titik jenuh, dia bertanya kepada saya seperti ketika saya kerja, saya ada di depan komputer, saya bekerja. Tiba-tiba dia bertanya, "Pah, ada waktu?" Atau "Pah, ada kerjaan?" Atau "Pah, bisa ngobrol sebentar?" Saya langsung menghentikan. Sekali lagi ini pengalaman saya menghentikan aktivitas saya kemudian sleep CPU saya, komputer saya, kemudian saya berkumpul dengan anak saya, bermain bersama, ngobrol bersama,
cerita apapun yang bisa ceritakan. Bahkan dia minta, Pak tolong cerita masa lalu, Pak tolong cerita seperti itu. Bagi dia itu menyenangkan. Ya, itu artinya dia sudah mengalami titik jenuh. Jadi kalau ada anak-anak bilang pada kita sebagai orang tua minta waktu atau ngajak bermain, sebenarnya anak-anak sedang mengalami titik jenuh. Ya, usahakan kalau bermain itu usahakan bukan permainan secara online. Ya, kalaupun memakai alat main PS bareng, ya kalau ada yang punya PS, atau sekali lagi usahakan bukan yang secara online. Supaya anak-anak benar. Kalau perlu kegiatan-kegiatan permainan yang mengeluarkan tenaga tidak apa-apa, asal itu masih dalam koridor yang ya, atau menyanyi bersama, karaoke bersama semua. Jadi kalau kita lihat, luangkan waktu secara khusus buat anak, tapi seperti pengalaman saya meluangkan waktu. Jangan merasa bahwa orang tua bekerja untuk anak-anak, mencari uang untuk anak-anak. Iya, tetapi jangan biarkan anak-anak hilang dalam dunianya. Banyak orang kemudian tidak mau bercerita kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak mau meluangkan waktu khusus buat anak-anak. Jadi mendampingi anak-anak itu penting. Mendampingi anak-anak itu sangat-sangat penting. Maka kita harus memiliki waktu khusus. Ya, mungkin kita tidak bisa 24 jam atau dari pagi sampai malam kita dampingin anak. Tetapi mungkin beberapa waktu yang bisa kita lakukan dan itu memiliki kualitas yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, waspada bagi orang tua. Ini penting sekali. Waspada bagi orang tua. Ya, penggunaan internet, media sosial lah, ya, bisa memiliki sifat yang tidak sabar. Perhatikan anak-anak Bapak Ibu ketika main game. Maaf saja, seringkali keluar perkataan-perkataan emosional. Belajar pun seperti itu, jadi tidak sabar. Di internet yang cepat kemudian menjadi lelet, anak-anak bisa jadi tidak sabar. Media sosial memberikan keleluasan bagi para pengguna untuk berfantasi berlebihan, tapi ini juga harus diwaspadai. Ya, berekspresi berlebihan, fantasinya berlebihan. Kemudian anak-anak memiliki yang namanya kurang memiliki produktivitas kerja. Diakui atau tidak, anak-anak yang asik bermain dengan gamenya seringkali susah untuk disuruh. Saya ngalami. Tapi bagaimana kemudian saya memberikan pengertian ya kepada anak saya. Apalagi anak-anak yang menghabiskan banyak waktu di depan internet justru beresiko obesitas, gangguan perkembangan otot dan gangguan stres. Lalu banyak. Kenapa? Ya makan, duduk, nggak banyak bergerak, jadi gemuk. Yang terakhir ya, pengguna internet tentu kalau dalam jangka panjang gitu ya bisa memiliki resiko kesepian. Sadar atau tidak, ini yang seringkali dialami oleh anak-anak. Orang tua memberikan fasilitas, tapi lupa. Anak-anak harus menghadapi dunia real, dunia nyata, bukan hanya dunia maya. Ya, belajar sudah ketemu gurunya hanya suara, hanya video, ketemu orang tuanya jarang berkomunikasi, dan bisa saja anak-anak berisiko mengalami yang namanya kesepian. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus ingat ya, mendampingi anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Jangan biarkan anak-anak sendiri dalam proses tumbuh kembangnya. Jangan biarkan. Ya. Lakukan konsultasi, komunikasi dengan pihak sekolah, PPA atau lembaga gereja jika mengalami kesulitan dalam pendampingan. Ngobrol dengan mentor mungkin, dengan koordinator, dengan SPA. Saya kok kesulitan. Ya, kita belajar bersama-sama. Karena anak-anak Bapak Ibu juga anak-anak kami semua gitu ya. Dan kami juga punya tanggung jawab untuk terus melakukan yang terbaik buat anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya memberikan kesimpulan apa kata Alkitab dalam virtual parenting kali ini. Ya, Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah dengan benar, maka dia akan memberikan ketenteraman kepada setiap kita.
mendatangkan sukacita kepada kita. Jangan pernah menuntut anak. Seringkali orang tua menuntut anaknya untuk membanggakan orang tua. Tapi yuk kita jadi orang tua yang mampu dibanggakan oleh anak-anak kita. Karena mereka punya orang tua yang takut Tuhan, yang mau menjadi pendamping, yang menjadi teman, sahabat dalam menghadapi banyak pergumulan, apalagi di masa pandemi ini. Ya, dan kita percaya apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Saya tidak banyak bisa sharing di media ini, tetapi harapan saya selalu berdoa juga buat Bapak Ibu untuk bersama-sama yuk kita menghadapi satu generasi yang bisa hilang, sehingga kita tidak sungguh-sungguh untuk membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang sangat berarti. Bersyukur untuk kesempatan yang ada ini. Yuk mari kita mengakhiri virtual parenting dan izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Tuhan kasih anugerah-Mu turun atas orang tua yang saat ini melihat virtual parenting ini Tuhan. Kami tahu banyak orang tua mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat. Masalah-masalah yang hebat. Tapi yang kami tahu Tuhan Kau memberi kekuatan. Jadikan orang tua ini menjadi teladan dalam mendampingi anak-anak. Berikan kemampuan, hikmat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-anak dapat didampingi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah menjadi orang tua di masa pandemi ini. Bukan keinginan-keinginan kami, tapi kehendak-Mu terjadi. Berkati juga anak-anak kami dalam proses pertumbuhan. Jadikan mereka juga berarti. Sehingga kami terus berperan bersama-sama. Baik antara orang tua, PPA, gereja, sekolah. Untuk terus membawa anak-anak kami menjadi generasi yang luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya akhirnya saya harus pamit. Terima kasih untuk koordinator PPA, terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh sharing saat ini. Ya, kita percaya anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.